Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera segera dimulai. Masing-masing ketua kelas menyiapkan barisannya. Menuju tempat yang telah ditentukan. Menghormatkan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua pembicara. Laporan masing-masing ketua kelas kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara bendera. Hingga upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada sejumlah upacara dipimpin pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor, upacara hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, siap dilaksanakan. Kembali ke tempat. Pengibaran sang sasa bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada sang merah putih, hormat! Gerak!
Mengenalkan cipta dipimpin oleh pembina upacara untuk mengenang kembali para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta lain. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ini diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Gerakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong karena kenikmatan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memaju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian alat abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dari siswa.
Janji siswa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bakti terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi martabat dan martabat sekolah. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Prestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Selamat pembina upacara semua beristirahatkan. Selanjutnya, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang sangat berbahagia ini kepada kita semua telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita semua telah dapat datang berhadir di halaman upacara SD Negeri 62 Banda Aceh dalam rangka upacara bendera. Kemudian selawat seiring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan beliau sekalian yang mana telah membawa kita semua ke peradaban yang lebih baik, yang terang benderang, yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sampai hari ini. Kemudian penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 62 Banda Aceh beserta seluruh Dewan Guru dan manajemen sekolah yang pada pagi hari ini telah bersama-sama hadir bersama kita. Kemudian penghormatan saya kepada rekan-rekan personil Polsek Lumbata yang juga telah hadir bersama ibu bapak guru beserta anak-anak kami semua di SD Negeri 62. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh hadirin yang telah berhadir di lapangan upacara ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kemudian permohonan maaf Bapak Kapolsek Lumbata yang seyogyanya pada pagi hari ini beliau mengambil menjadi pembina upacara pada upacara hari Senin ini berhubung dan ada satu dan lain hal yang sangat penting sehingga beliau berhalangan hadir sehingga diwakilkan kepada kami untuk menjadi pembina upacara di SD Negeri 62 pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya beserta anak-anak kami pada pagi hari ini ada beberapa perhatian yang akan saya sampaikan. Yang pertama sekali terkait disiplin. Ya, disiplin ini anak-anak kami sangat penting.
dimanapun kita berada, apakah itu di rumah, apakah itu di lingkungan masyarakat, apakah itu di sekolah, apakah itu di tempat kita mengaji. Jadi apapun itu bentuknya, disiplin ini sangat penting. Apabila disiplin ini tidak ditegakkan, maka pelaksanaan apapun kegiatan tidak terlaksana dengan baik. Ya, contohnya mungkin di pagi hari ini, di sebelah kanan kami ada beberapa anak-anak kami yang terlambat hadir ke sekolah. Ya, ini merupakan ada satu dan lain hal sehingga mengakibatkan keterlambatan. Ini juga tidak peduli daripada orang tua, juga membuat untuk anak-anak kita lebih disiplin. Jadi orang tua di rumah pagi-pagi hari agar membangunkan anak-anaknya lebih awal, kemudian anak-anak kami juga demikian, ya, punya semangat untuk sekolah yang sangat tinggi. Jadi begitu mungkin azan berkumandang di menasah atau di masjid-masjid di kampung anak-anak kami sekalian, itu sudah berupaya untuk bangun. Saya yakin bila anak-anak kami ada melaksanakan sholat subuh tadi di rumah atau di menasah atau di masjid di tempat tinggalnya, insya Allah tidak akan terlambat untuk datang ke sekolah. Peran orang tua di sini sangat penting untuk kehadiran anak-anak kami. Jadi harapan kami untuk anak-anak kami yang terlambat, untuk kedepannya agar bisa dirubah, diperbaiki untuk tidak terlambat lagi hadir ke sekolah. Karena di sini kita punya jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk proses belajar dan mengajar. Jadi ketika anak-anak kami yang terlambat ini mengakibatkan menjadi contoh, menjadi pedoman bagi anak-anak yang lain sudah rajin. Jadi oleh karena itu kita yang terlambat ini upayakan dan berjanji pada diri sendiri untuk besoknya tidak akan terlambat lagi, sehingga proses kedisiplinan ini tetap terjaga, kemudian proses belajar mengajar tetap terjadwal sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, jadi anak-anak kami di sekolah kita ini seluruhnya bersaudara. Ya, satu kelas, satu sekolah bersaudara. Sedangkan bapak-bapak guru yang berdiri di depan anak-anak kami ini adalah orang tua kita di sekolah, guru kita. Ya, jadi apapun itu harus kita hormati. Kalau pepatah orang Aceh bilang, undangan ayah, uleng-uleng, urungan bandel di kampung dia. Jadi ini perlu anak-anak kami tanamkan di dalam hati sanubari. Ya, bila ada hal-hal mungkin beda pendapat dengan rekan-rekannya yang satu kelas di sebelah tempat duduk, atau ada hal-hal lain, janganlah berkelahi. Karena berkelahi itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi bila ada hal-hal yang kecil, anak-anak kami harus mandiri. Ya, selesaikan sendiri di kelas dengan baik-baik, bukan dengan cara berkelahi. Karena dengan cara berkelahi itu, yaitu bukan orang yang sekolah, tetapi orang yang tidak sekolah. Jadi kita yang sekolah ini punya pendidikan, ya jangan berkelahi. Ya, di sana ada wali kelas, ada bapak guru. Bila ada hal-hal yang sangat mendesak, ya disampaikan. Jadi supaya bapak guru, ibu guru atau wali kelas dapat memfasilitasi, dapat menangani hal ini. Ya, kemudian sedikit juga kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu guru, bila ada hal-hal seperti ini disikapi dengan baik. Ya, terutama sekali guru pelajaran pada saat bersangkutan. Ya, pada saat hal itu terjadi di ruang kelas, kita fasilitasi. Jadi di sini kita seorang yang tua, seorang guru, jadi kita panggil anak-anak ini keduanya, kita sampaikan baik-baik, ya sebaik mungkin kita damaikan di dalam kelas. Ya, jadi bila hal ini ibu-ibu dan bapak guru sudah melaksanakan di ruang kelas, sejauh itu bila berlanjut, bila tidak selesai, maka ibu-ibu guru dapat melaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan di sekolah juga. Apakah itu mungkin menyampaikan kepada wali kelas dan berjenjang naik, ya silakan. Mungkin nanti wali kelas menyampaikan lagi kepada kepala sekolah dan guru BK, ya silakan. Yang penting perlu saya sampaikan sedikit kepada bapak ibu, apabila kejadian itu terjadi di sekolah, maka di dalam pagar sekolah ini yang berwenang itu adalah
Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dulu. Jadi diselesaikan di tingkat demikian dulu. Jadi bila di dalam lingkungan sekolah seperti ini, orang tua belum boleh menengahi. Ya, karena siapapun itu yang benar anaknya sendiri. Ya, anak orang tidak benar. Jadi hal ini kepada Bapak Ibu guru kami sampaikan sedikit, bukan kami menggurui, cuma mengingatkan. Jadi bila ada hal-hal seperti ini disikapi dengan adil dan bijaksana sekali. Ya, tidak ada perbedaan-perbedaan kita di antara anak-anak sehingga tidak terjun orang tua murid ke dalam lingkungan sekolah. Artinya dapat saya sampaikan, apabila segala sesuatu hal di jam sekolah di dalam pagar sekolah itu maka kewenangan penuh daripada kepala sekolah dan ibu-ibu dewan guru semuanya. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan kepada anak-anak kami, bila melihat mungkin orang tua sendiri, ayah, bapak di rumah merokok, ini tidak patut ditiru anak-anak kami. Anak-anak kami boleh melihat di bungkus-bungkus rokok tersebut, di sana tertulis ya larangan daripada pemerintah dan stikernya macam-macam yang ngeri-ngeri, kita lihat luka-lukanya. Jadi dalam hal ini kepada anak-anak kami sampaikan sekali lagi, bila melihat di luar sana yang merokok jangan ditiru, itu tidak baik. Ya, karena dari merokok ini nanti mengarah ke hal-hal yang negatif yang lainnya. Jadi cukup dilihat, bila bisa disampaikan, ayah, larangan pemerintah katanya tidak baik untuk merokok. Itu aja anak-anak kami sampaikan. Ya, jadi jangan dilihat ayahnya merokok, di lingkungan sekolah merokok, di luar sekolah juga ada yang merokok. Misalnya ada pihak wali murid yang datang ke sekolah, anak-anak kami yang merokok. Jadi hal itu jangan ditiru, karena merokok itu dapat membahayakan kesehatan untuk kita sendiri dan asap yang dihirup oleh orang yang di sebelah kita. Jadi sedapat mungkin tidak merokok. Kemudian yang keempat terkait masalah narkoba. Jadi anak-anak kami tidak perlu berpikir untuk narkoba tersebut. Bagaimana? Di mana? Tidak perlu tahu itu. Kita yakinkan di hati kita sendiri masing-masing bahwa kita pribadi tidak membutuhkan barang itu. Ya, makanya saya sampaikan tadi, segala hal yang terjadi terkait di belakangnya diawali oleh merokok. Maka oleh demikian kami sampaikan kepada anak-anak kami, sebaik mungkin jangan meniru dan jangan merokok. Kemudian demikian juga terkait masalah narkoba. Kita pastikan saya tidak butuh narkoba. Ya, tidak perlu dilihat, tidak perlu tahu, tidak perlu ingin tahu hal-hal yang itu. Ya, kemudian yang kelima, Bapak sampaikan kepada seluruh anak-anak kami, apapun itu yang dianjurkan, yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru sekalian, maka itu dikerjakan dengan baik. Apakah itu belajar, menghafal, buat PR, diselesaikan. Kita tunjukkan, wujudkan kita ini bertanggung jawab. Ya, siap PR kita, siap hafalan kita, siap belajar kita, siap mengaji kita di rumah. Ya, jadi apapun itu yang telah dibebankan, yang telah disampaikan, yang telah diharuskan kita laksanakan sebaik mungkin. Jangan menawar-nawar. Ya, bila tidak siap, tumbuhkan budaya malu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Saya malu tidak kuat PM. Saya malu tidak bisa yang diarahkan ibu guru disuruh menghafal. Saya malu sama ibu guru tidak berhasil dalam pelajaran. Mungkin nilai kita kurang baik. Saya malu bila tidak sekolah. Saya malu bila tidak disiplin. Saya malu bila datang terlambat sama kawan-kawan saya yang duluan datang terlambat. Ini yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Bila orang tua kita mungkin keterlambatan mengantar dari rumah, kita sampaikan, "Ma, ayah, tolong antar kami, jangan telat. Malu kami sama ibu guru, sama kawan-kawan kami yang cepat datang." Itu yang harus anak-anak kami tanamkan, yang harus tanamkan di dalam hati masing-masing, sehingga kita nantinya menjadi orang yang sukses. Kemudian yang terakhir Bapak sampaikan, jadi anak-anak kami bila orang tuanya mengantar dengan sepeda motor ke sekolah, bila orang tuanya tidak tertib, tidak disiplin, ini juga disampaikan, "Ma, ayah,
kita dalam mengendarai sepeda motor ini wajib menggunakan helm. Ya, bila anak-anak kami diantar oleh orang tua tidak menggunakan helm, maka ingatkan, karena helm ini menjadikan keselamatan kita bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk menghindari benturan pada kepala pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk keselamatan ini agar digunakan. Kemudian kepada anak-anak kami seluruhnya yang sudah tertib, yang sudah disiplin, yang sudah datang tepat waktu, yang sudah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah diarahkan ibu bapak dulu, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kemudian bagi anak-anak kami yang pagi hari ini datang terlambat, ini kami mohon ke depan agar bisa diperbaiki, agar bisa dirubah sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan sebagaimana keterlambatan pada hari ini. Mungkin pada pagi hari ini demikian saja yang dapat kami sampaikan kepada seluruh anak-anak kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Pengamatan dipercaya adalah pembina upacara ketujuh saya komisi upacara. Pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara staf dewan diri dapat meninggalkan lapangan upacara. Pengamatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Panitia. Hormatnya, pemimpin upacara, hormat, gerak. Pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing ketua kelompok akan memberikan pasukannya.